Kanker kandung kemih itu kita harus pastikan dulu. Yang tadi saya bilang, dia masih cuma di lapisan luarnya saja, Mm-mm. atau dia sudah masuk ke lapisan ototnya, Oke. kanker kandung kemihnya. Karena yang namanya sel tumor itu kan dia bisa masuk gitu ya, dia bisa eh, menyelinap-nyelinap gitu. Nah, itu bisa juga dia menyelinap sampai ke sel ototnya. Nah, itu akan membuat perbedaan yang signifikan terhadap pengobatannya. Kalau misalnya nih kanker kandung kemih betul, kalau misalnya untuk screening kita sebenarnya ada beberapa pemeriksaan gitu ya. Mhm. Jadi kalau misalnya pasien ada keluhan, misalnya contohnya tadi kanker berdarah atau misalnya tadi kayak Bu Endang ada kecurigaan tumornya. Memang selain USG, kadang-kadang biasanya kita akan melakukan ada dua hal lagi yang lainnya. Mhm. Satu, biasanya kita periksa kencingnya. Oke. Nah, tapi kencingnya itu kita periksa untuk mengetahui kira-kira ada sel tumor atau enggak gitu di kencingnya. Oke. Kita sebutnya sebagai sitologi urin. Itu kita akan periksa itu. Yang kedua yang paling penting dan ini sebenarnya yang sangat penting itu adalah kita sebutnya sistoskopi. Nah, sistoskopi itu apa? Jadi sebagai gambaran itu adalah teropong gitu ya. Mhm. Nah, teropong ini langsung masuk ke dalam kandung kemihnya. Jadi kita bisa ngelihat kandung kemihnya itu seperti apa. Mhm. Mungkin tadi yang Bu Endang bilang tuh dibersihkan gitu ya kandung kemihnya ya. Ya, Nah, jadi Oke. ketika kita udah ada curiga ini tumor kandung kemih, satu kencingnya berdarah atau misalnya ada benjolan gitu dari USG, biasanya kita akan teropong ke dalam kandung kemihnya untuk Mhm. kita lihat. Nah, ketika kita lihat di dalam kandung kemihnya itu ternyata betul ada tumor, tumornya itu kita bersihkan lah yang tadi Bu Endang bilang. Jadi gimana cara bersihkannya? Sebagai gambaran miripnya kayak kita kerok gitu ya kandung Mmm. kemihnya ya. Jadi ibarat kayak kita parut gitu kayak apa namanya kentang kita parut gitu. Jadi tumornya kita kikis kita keluarkan gitu ya kandung kemihnya. Kemudian di balik lapisan kandung kemih itu ada otot di situ sebenarnya. Mhm. Mhm. Nah, jadi biasanya kita kerok paling maksimal sampai ototnya saja gitu kita Mhm. ambil. Mhm. Nah dari situ tadi Bu Endang udah jelasin tuh. Ketika kita sudah ambil, sudah kita kerok, jaringannya itu kan kita keluarkan gitu ya. Mhm. Kita keluarkan gitu, sel tumor kita keluarkan. Nah itu kita periksa tadi yang Bu Endang bilang ke patologi. Mmm. Jadi selnya itu kita lihat di mikroskop. Mhm. Ini apa ya sel apa gitu. Mhm. Nah ketika nanti dokter patologinya udah melihat dan ini sel ganas gitu ya. Nah itulah yang tadi Bu Endang bilang surat cinta gitu. Oke. Dan disitulah baru kita menegakkan oke, ini adalah kanker kandung kemih. Oke. Nah pada prinsipnya tadi kan kita mau bicara ya pengobatannya seperti apa ya. Mhm. Nah kanker kandung kemih itu kita harus pastikan dulu. Yang tadi saya bilang dia masih cuma di lapisan luarnya saja Mhm. atau dia sudah masuk ke lapisan ototnya Oke. kanker kandung kemihnya. Karena yang namanya sel tumor itu kan dia bisa masuk gitu ya, dia bisa eh, menyelinap-nyelinap gitu. Nah, itu bisa juga dia menyelinap sampai ke sel ototnya. Nah, itu akan membuat perbedaan yang signifikan terhadap pengobatannya. Mmm. Mhm. Kalau kanker kandung kemihnya masih di lapisannya saja, masih di lapisan luar kandung kemihnya saja, itu biasanya kita pengobatannya adalah dengan dikerok yang tadi. Jadi Mmm. dikerok yang tadi itu selain untuk kita baca ada sel tumornya atau tidak, itu juga sebagai pengobatan sebenarnya. Oke. Kita habiskan dari dalam kandung kemih. Mhm. Nah, kalau kita anggap sudah bersih, sudah oke, nah baru kita masuklah tadi kemoterapi yang Bu Endang bilang, itu masuk ke dalam kemoterapi ke dalam kandung kemihnya. Mhm. Mhm. Nah, tapi ini akan berbeda ceritanya ketika dia sudah masuk ke dalam sel otot. Mhm. Kalau tumornya sudah masuk ke dalam sel otot, artinya dia sudah berkembang lebih jauh lagi. Mmm. Nah, biasanya kita akan mencari tahu tuh, selain sudah masuk sel otot, dia sudah masuk kemana lagi nih? Mhm. Karena yang namanya tumor, selain dia bisa ke organ lainnya gitu ya, Mhm. menyelinap-menyelinap, dia Mhm. bisa juga masuk ke pembuluh darah. Oh. Terus ibaratnya kayak naik mobil, jalan tol, tiba-tiba muncul di paru-paru, Wow. muncul di hati misalnya, atau bisa kemanapun tempatnya gitu. Nah Iya. itu kita harus periksa. Iya, Jadi iya. itulah makanya biasanya kita periksa CT scan gitu ya, Oke. untuk tahu ada nggak ya di hatinya, ada nggak ya di parunya, udah menyebar belum ya ke Iya, tempat iya. yang lain. Iya, iya. Nah, penyebaran itulah nanti yang menentukan kira-kira kita mau seperti apa. Mhm. Kalau Mhm. misalnya ternyata tidak ada penyebaran gitu ya, Mhm. nah tapi sudah masuk ke otot. Nah inilah yang membedakan dengan Bu Endang yang tadi. Kebetulan mungkin Bu Endang masih yang di lapisannya saja ya, makanya tadi Mhm. dengan kemoterapi dan syukur bersih ya sampai Mhm. sekarang Mhm. itu saya Mhm. senang sekali dengarnya. Nah tapi kalau dia sudah masuk ke otot, maka pilihan yang paling utamanya sebenarnya kita angkat kandung kemihnya. Oh,
Oke. Nah, kalau sudah kita angkat kandung kemihnya, terus pakai apa dok? Kita nggak bisa kebelet lagi dong gitu kan pasti pertanyaannya ya. Kan yang tempat ini kandung kemihnya ini udah nggak ada lagi gitu. Biasanya akan kita ganti nanti dengan biasanya dari usus gitu. Oh. Jadi kita kandung kemih buatan dari usus. Seperti itu. Atau ada pilihan yang lain juga, bisa juga dengan sinar. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata sudah nyebar ke yang tempat lain, misalnya sudah ternyata ditemukan di paru-paru, ditemukan di hati gitu ya tumornya. Nah, disitulah tempatnya kemoterapi. Tapi kemoterapinya bukan yang kayak Bu Endang tadi bilang masuk ke kandung kemih, ini yang masuk ke pembuluh darah. Nah, jadi itulah sekali lagi pengobatan itu benar-benar berbeda sekali setiap per stadium ya kita bilang ya. Mungkin orang-orang lebih ininya stadium gitu. Kalau stadiumnya semakin tinggi maka pengobatannya akan lebih susah. Jadi memang yang paling penting kalau buat tumor adalah bagaimana kita bisa mendeteksi dini. Itu yang paling penting.